Bab 446 Berbakat. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Arthur Leywn. Berguling telentang, aku berbalik dari tempat portal tembus warp menghilang. Sesuatu di dekatnya mengeluarkan dengungan samar namun mengkhawatirkan saat cahaya redup menyebar ke seluruh taman, tempusnya melengkung sendiri. Cahayanya bersinar redup dan mengeluarkan panas yang cukup sehingga membuat bunga-bunga yang baru saja dihancurkannya layu beberapa detik yang lalu. Aku menatap artefak itu terlalu lama, berjuang untuk memahaminya. Aku sama sekali tidak memikirkan tentang tembus warp. Sebaliknya, pikiranku terbagi antara medan perang di Nirmala dan inti di tulang dadaku. Artefak itu adalah selubung pengalih perhatian untuk menghilangkan sisa pikiranku. Aku belum siap untuk mulai memproses semua yang baru saja terjadi. Ada gerakan dari sudut mataku, dan Sylvie muncul di sampingku. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Tangannya menekan sisi tubuhku, tempat pedang eder milikku telah mengiris tubuhku, didorong oleh konsentrasi mana Cecilia. Mata Sylvie terpejam rapat, dan aku merasakan pikirannya menyelidiki diriku sendiri, lukaku, inti tubuhku. Aku bisa merasakan dia mencari seni vivum yang dia pelajari di Epeotus, sama seperti aku bisa merasakan kekosongan dari respon sihirnya. Afinitas eternya telah berubah. Wawasannya telah ditulis ulang. Aku meraih tangannya, dan matanya terbuka, kaget. Aku yakin aku akan baik-baik saja, aku hanya butuh waktu sejenak untuk pulih. Tapi intimu, bagaimana jika aku sudah sembuh dari penyakit yang jauh lebih buruk? Kataku keras-keras, perasaan yang dilemahkan ketika usaha untuk berbicara membuatku terbatuk-batuk, dan aku memuntahkan seteguk darah. Apakah Chul? Tidak sadar, katanya lembut, suaranya tegang karena khawatir. Aku kira, serangan balasan dari upaya mempertahankan bentuk Phoenix-nya. Aku mengangguk. Gerakan itu membuat jari-jari kesakitan mencakarku. Cahaya membanjiri halaman saat lampu sorot ajaib menyala dari berbagai arah. Watt diaktifkan beberapa saat kemudian, melindungi pintu dan jendela mansion tempat kami mendarat di depan. Namun, tidak lama kemudian, pintu depan terbuka dan bangsal itu terjatuh lagi. Darin Ordin melangkah keluar, mengenakan jubah dan menghilangkan rasa kantuk dari matanya, yang bersinar dengan cahaya yang agak liar, jelas, kami telah membangunkannya. Dia melambaikan tangannya, dan artefak cahaya yang menatap ke arah kami meredup, membuatku bisa melihat sejumlah wajah yang mengintip dari jendela mansion. Grey, apa itu, gigi Fritra? Dia menghela napas, bergegas melintasi halaman ke sisiku. Dia melihat dari lukaku ke wajahku, lalu ke teman-temanku, dan akhirnya kembali, wajahnya pucat. Ayo, kita bawa kamu masuk, luka itu perlu. Tidak, kataku, memaksa diriku untuk berlutut. Aku akan baik-baik saja, hanya perlu waktu sebentar. Pikiranku bergerak ke dalam, fokus pada inti diriku. Potongan di permukaannya dipenuhi ether, partikel ungu menekan ke dalam goresan, lalu memadat sebelum meleleh ke permukaan inti. Sementara itu, Eder juga keluar dari inti, memicu penyembuhan yang lambat. Hanya sedikit yang kembali, ether atmosfer tertarik ke arah armorku sebelum ditarik ke dalam inti yang terluka untuk dimurnikan. Serangan ke inti tubuhku tidak langsung, luka yang diakibatkannya tidak cukup untuk menembus bagian luar yang keras. Sudah lama sekali aku tidak merasa takut akan cedera, ini membawanya kembali dengan kekuatan penuh. Jika dia berhasil melakukan serangan yang lebih langsung, inti tubuhku mungkin akan lumpuh. Menyerap manaku pasti memberinya sedikit wawasan tentang interaksi antara mana dan Eder, jawab Sylvie sambil menggigit bibirnya. Tapi aku tidak yakin aku mengerti apa yang terjadi. Di samping Sylvie, mata Darin tetap tertuju pada sisiku, di mana darah terus mengalir. Dia melilitkan mana yang cukup pada pedangku sehingga dia bisa memaksanya kembali padaku. Aku bingung, lengah, dan ketika ledakan mana yang kedua meledak, mengarahkan pedangnya ke arahku, aku bereaksi terlalu lambat. Tiba-tiba aku merasakan kenyamanan sejuk di sisi tubuhku saat, sedikit demi sedikit, Eder mulai mengalir dari inti tubuhku ke lukaku, menjahit otot, tulang, dan organ dalam. Aliran darah mulai melambat. Di sekitar intiku, sebagian besar ether telah mengisi goresan, meskipun penyembuhannya telah meninggalkan bekas luka samar dan menghabiskan sebagian besar ether di intiku. Bekas luka itu sendiri terasa gatal, lebih merupakan sensasi yang ada di benak aku daripada di permukaan inti itu sendiri. Aku tidak dapat menarik diri dari hal itu, seperti seorang tentara yang menatap luka yang baru sembuh di cermin. Aku secara mental mendorong jaringan parut tersebut, bersandar pada ketidaknyamanan saat aku mencoba memahaminya. Hanya ketika kulit yang terkoyak di sisi tubuhku mulai pulih barulah aku berpaling dari bekas luka itu, malah dengan ragu-ragu meraih Godruneku. Bukan untuk mengaktifkannya, hanya untuk memastikannya responsif. Requiem Aroa menggelitik tulang punggungku, lalu rilmet terbakar dan memperlihatkan mana atmosfer di sekitar kami. Mereka bekerja seperti yang diharapkan, meskipun keduanya lebih berat dari yang seharusnya. Aku lelah, dan inti aku hampir kosong. Sambil menghela nafas, aku melepaskan eder yang disalurkan dan menutup mataku, memberikan diriku waktu yang diperlukan untuk menyembuhkan. Aku mendengar Darin kembali ke rumahnya, kemungkinan besar untuk memberitahu anak-anak apa yang terjadi. Sylvie meninggalkanku untuk memeriksa kembali Chul, kekhawatirannya masih melekat di pikiranku melalui hubungan kami. Saat lukaku sembuh, aku merasa sehat dan benar-benar kelelahan.
Aku tidak dapat mengingat inti aku menjadi begitu tegang dalam waktu yang lama, dan tentunya tidak sejak terbentuknya lapisan ketiga. Aku memerlukan waktu untuk memulihkan diri dan menyerap aether, lebih banyak daripada sedikit aether di atmosfer yang tersedia di sini. Sambil menenangkan diri, aku membuka mata dan melihat lagi ke arah tempus warp. Dengungnya telah mereda, begitu pula pancaran mana yang bocor. Saat aku menarik artefak itu keluar dari reruntuhan taman, aku menyadari bahwa artefak itu hangat saat disentuh, dan ada retakan halus di sisi logam yang dipalu. Penasaran, aku menggunakan persediaan eder aku yang sedikit untuk menyalurkan mana yang diperlukan untuk mengaktifkan perangkat. Rasa gatal di bekas luka itu semakin terasa. Tempus warp merespons usahaku, tapi itu menjelaskan bahkan pada penerapan mana yang kecil. Sekarang kamu tidak akan mendapat manfaat lebih dari 1 atau 2 kali lipat, kata Darin, muncul kembali di halaman rumahnya dengan tunik dan celana bepergian sederhana. Saat aku melihatnya, dia mengangguk ke arah tempus warp. Mereka hanya bertahan lama, bahkan yang kuat seperti itu. Aku tidak yakin aku akan mempercayainya sama sekali jika ada celah di dalamnya. Sambil tersenyum, dia mengulurkan tangannya, dan aku menggenggamnya erat. Tatapannya turun ke tempat armorku telah tersegel kembali di atas luka itu. Senang melihat keadaan tidak seburuk kelihatannya. Aku belum yakin tentang itu, gumamku sebelum menahan diri dan membalas senyumannya dengan setengah hati. Maaf telah membuat keributan di rumahmu. Ini adalah satu-satunya tempat yang terpikir olehku mengingat situasi yang kami alami saat ini. Tapi kami tidak bisa bertahan lama. Aku hanya perlu membuat rekanku bangkit kembali dan... Grey, Arthur, ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui, kata Darin, suaranya rendah dan mendesak, ekspresinya tegang. Alaric ada di sini. Tentu saja, si pemabuk tua itu tidak terbangun karena alarm di sekeliling, tapi dia seharusnya sudah merangkak turun dari tempat tidur dan mengenakan celana panjang sekarang. Sebelum kamu kabur, kamu harus mendengar apa yang dia katakan. Persalinan serius Darin membuatku terdiam. Setelah ragu-ragu sejenak, aku mengangguk. Setelah mengambil tempus warp, kami menyeret tubuh Chul yang tak sadarkan diri ke dalam rumah dan membaringkannya di sofa. Aku meninggalkan Sylvie untuk mengawasinya, dan Darin mengirim banyak lingkungannya kembali ke kamar mereka, termasuk Briar yang frustrasi. Ketika kami memasuki ruang kerja, Alaric sudah ada di sana, dan tentu saja sudah menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Di belakangnya, tepat di tempat aku meninggalkannya, terdapat separuh kompas yang sedang aktif, bersenandung dalam ketidaktahuan tentang semua yang telah terjadi sejak terakhir kali aku menggunakannya. Alaric menatapku dengan waspada saat aku duduk di hadapannya. Kelelahan menekanku dari semua sisi, tapi aku tahu Ascender beruban itu sama lelahnya denganku. Orang tua, kataku. Anjing, jawabnya sambil mendengus. Mengambil minuman yang menguatkan, dia menghela nafas dan memasukkan telapak tangannya ke salah satu rongga matanya. Jadi, bisakah aku berasumsi bahwa kembalinya kamu ke benua kita yang adillah yang telah menimbulkan badai besar? Apa maksudmu? Tanyaku sambil bersandar di kursiku dan menyilangkan tangan. Alaric mengangkat tangannya, entah bagaimana berhasil tidak menumpahkan minumannya. Apa maksudku, katanya. Dia melirik Darin, yang hanya mengangkat bahu. Penolakan, nak. Serangan balasan. Para bangsawan menyerang kita. Pasukan bermunculan dari Sphincter Agrona yang mengerut untuk merebut kembali kota-kota yang telah ia serahkan. Aku berbicara tentang hilangnya keuntungan selama berbulan-bulan dalam seminggu. Darin menatap tangannya. Mata merah Alaric menyipit saat dia menatap ke arahku dari kejauhan. Mereka berdua kelelahan, dan ketakutan, aku menyadarinya. Ceritakan lebih banyak lagi, kataku sambil mencondongkan tubuh ke depan. Seris seharusnya tahu apa yang terjadi. Alaric mengejek dan menghabiskan gelasnya sebelum memberikan penjelasan yang pahit namun rincin tentang banyaknya kerugian yang dialami pemberontak dalam seminggu terakhir. Kekuatan Seris tidak pernah cukup besar untuk mengerahkan pasukan dan melakukan serangan langsung terhadap penguasa, mereka mengandalkan kendali Seris atas Seklar untuk mempertahankan pijakan apapun. Di luar Seklar, sebagian besar pertempuran terjadi secara sembunyi-sembunyi melalui mata-mata dan agen yang diorganisasi oleh Alaric dan koneksinya. Setelah Seris mundur ke Relictum, sebagian besar aktivitas aktif pemberontakan dilakukan secara bawah tanah. Namun, karena tindakan beberapa bangsawan tinggi yang pemberani, mereka telah memperoleh dan mempertahankan kendali atas beberapa kota di Truasia, Vekor, dan Seklar. Kota-kota tersebut merupakan tempat yang penting untuk melakukan upaya-upaya lain, terutama penyediaan makanan. Menurut Alaric, upaya untuk merebut kembali kota-kota tersebut sangat minim, dengan kekuatan pemberontak mencetak beberapa kemenangan tak terduga dalam beberapa minggu setelah jatuhnya Seklar. Namun dalam kurun waktu beberapa hari, kota-kota ini telah jatuh, para petinggi yang memegang kendali menyerukan pasukan mereka untuk mundur atau dieksekusi oleh tim penyerang loyalis. Lebih buruk lagi, jaringan koneksi, informan, mata-mata, dan operator Alaric menjadi sasaran dan dibunuh. Dan tidak satu persatu, tapi berbondong-bondong, terangnya, pipinya memerah di balik janggutnya yang tidak terawat. Aku harus menyuruh orang-orang aku lari ke bukit untuk bersembunyi. Sulit dimengerti, nak. Seperti seseorang menekan tombol terkutuk Fritra dan menimbulkan banjir kematian. Kami melanjutkan beberapa saat, Alaric menyelidiki situasi yang lebih spesifik sementara aku mendengarkan dan mencoba mencerna semuanya. Sebagai imbalannya,
Aku menjelaskan apa yang aku dan Seris rencanakan dan memberitahu mereka tentang kejadian Nirmala. Sesaat sebelum fajar, Chul terbangun, dan dia serta Sylvie bergabung dengan kami meskipun aku protes agar dia terus beristirahat. Aku sudah istirahat terlalu lama. Tubuh ini gatal untuk menebus penampilan menyedihkannya selama pertarungan, ujarnya kecewa. Kamu tidak dicocokkan dengan baik, Sylvie menimpali. Seandainya kamu menghadapi skite lain, kamu akan. Tidak, dia benar, potongku. Itu menyedihkan, tapi aku juga. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah belajar dari hal itu, mengakui kesalahan kita, dan menjadi lebih kuat. Menggeretakkan giginya, Chul duduk di sudut ruang kerja dan melotot ke sekeliling selama sisa percakapan. Lahan berbukit-bukit yang terlihat di luar jendela ruang belajar baru saja berubah dari hitam menjadi oranye keabu-abuan dengan sinar pertama cahaya fajar ketika kami diinterupsi lagi. Suara gedoran yang tiba-tiba dan cepat pada pintu ruang kerja membuat kami semua tersentak, tapi sebelum ada yang bisa meminta masuk, pintu terbuka dan Briar bergegas masuk. Tuan Darin, siaran, cepat, dari Agrona. Kami semua bertukar pandang dengan waspada, lalu buru-buru mengikutinya ke ruang duduk yang dilengkapi dengan kristal proyeksi besar. Gambaran luas pegunungan Basilis Fang melaju melintasi permukaan kristal. Ketika aku melangkah ke dalam jangkauan bidang telepati, aku mendengar suara yang terjaga dan gugup di kepalaku. Ulangi, pesan wajib dari penguasa tinggi sendiri akan diputar dalam 2 menit. Semua Alakrian harus mendengarkan. Aku ulangi, wajib. Aku melangkah mundur keluar lapangan dan menatap Darin dengan rasa ingin tahu. Sambil mengerutkan kening, dia mengangkat bahu. Siaran paksa bukan hal yang tidak pernah terjadi, namun sangat jarang terjadi. Kami bahkan tidak mendapatkannya setelah apa yang terjadi di Victoriat. Artefak proyeksi baru saja aktif dan mulai mengoceh tentang pesan wajib, tambah Briar, tangannya disilangkan saat dia menatap proyeksi itu. Jadi, pesan dari Agrona Fritra sendiri, renung Chul sambil keluar masuk bidang telepati. Kalau saja aku bisa meninju wajah jahatnya melalui artefak kristal ini. Alis Alarik terangkat sambil menatap Chul dengan geli. Aku mulai melihat di mana letak kekuatan dan kelemahannya. Aku tersenyum tipis. Kalau saja kita bisa, Chul. Kami semua menunggu dalam diam sampai pesan yang berulang-ulang itu berhenti dan pemandangan itu menghilang. Sebuah wajah muncul di proyeksi kristal. Itu benar-benar penguasa tertinggi sendiri, bisik Briar, rasa menggigil menjalari dirinya. Agrona tampak keras, tapi kekerasannya agak dilemahkan oleh ornamen berkilauan di tanduknya. Dia menatap kami dari kristal proyeksi selama beberapa detik sebelum akhirnya berbicara. Orang-orangku di Alakria, dia memulai, kata-katanya penuh arti dan jelas, anak-anak Fritra. Hari ini, aku berbicara langsung kepada kamu, kepada setiap individu di antara kamu. Dengarkan baik-baik dan baik-baik, karena kata-kataku ditujukan untukmu. Dia berhenti lagi, dan aku melihat sekeliling ruangan, segelintir remaja hadir, begitu pula pengurus rumah tangga Darin, Sorel. Mereka tampak terpesona, semuanya. Hanya Alarik, Chul, dan aku yang tampaknya mampu menjaga jarak mental dari apa yang kami lihat. Bahkan Sylvie terbelalak, bibirnya sedikit terbuka saat dia tenggelam dalam penglihatan ini. Tapi aku bisa merasakan emosinya dan beberapa pemikirannya, dan dia punya alasan yang sangat berbeda untuk begitu tertarik. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ayahku, dia mengirimkan pesan kepadaku, merasakan pikiranku menyentuh pikirannya. Aku jadi bertanya-tanya, sepertinya masih sangat tidak mungkin. Apa yang menyatukan Sylvia Indrat dan Agrona Fritra? Bahkan melalui proyeksinya, kekuatan kepribadiannya terlihat jelas. Jika pernah ada saat sebelum Agrona Fritra menyerahkan dirinya pada dorongan kejam dan sosiopatnya, mungkin saat itulah Sylvia jatuh cinta padanya. Atau mungkin dia selalu sama tetapi telah membodohinya dengan melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Aku dengan hati-hati mengamati wajah Sylvie yang terpesona. Agrona tidak segan-segan memanipulasi bahkan orang-orang terdekatnya sekalipun. Melalui mantra yang ditanamkan ke dalam telurnya sebelum dia lahir, dia mampu menghuni tubuhnya bahkan dari Alakria. Itu adalah sebuah wahyu yang hampir menghancurkan kepercayaan antara Sylvie dan aku. Aku hanya bisa berharap, sekarang, bahwa kematian dan kelahirannya kembali telah memutuskan hubungan ini, tapi aku khawatir karena kami tidak tahu pasti. Selama berbulan-bulan, benua ini telah terpecah belah akibat pemberontakan dan perang saudara, lanjut Agrona. Yakinlah, aku tidak mempunyai niat buruk terhadap kamu yang ikut serta dalam konflik ini. Pertarungan kemauan seperti itu, baik antara rekan senegaranya, jenderal, atau bahkan penguasa, hanya akan memperkuat kamu sebagai bangsa dalam jangka panjang. Konflik diperlukan untuk menumbuhkan kekuasaan. Dia terdiam, mata merahnya tampak menatap tepat ke mataku. Tetapi perselisihan di saat yang tidak tepat juga dapat melemahkan kita semua, dan itulah sebabnya aku berbicara kepada kamu sekarang. Gerbang Epeotus telah dibuka, dan naga-naga telah berbaris melewatinya. Mereka telah melawan sebagian besar pekerjaan kami di Dicaten, menghancurkan kebaikan yang telah kamu dan darah kamu perjuangkan, mati demi. Namun kekerasan mereka tidak hanya meluas ke benua yang jauh itu. Mereka menumpahkan darah di sini, di Alakria, di jantung Etril. Ekspresi Agrona mengeras, matanya menyala-nyala seperti api. Seekor naga telah membunuh Sovereign Exeges sebelum melarikan diri seperti pengecut di malam hari.
Ribuan saksi melihat Asura berputar di atas istananya, menghembuskan mana dan kematian. 100 atau lebih staf istana tewas bersamanya, tidak berdaya melawan serangan gencar tersebut. Orang-orang Alakrian biasa, dibakar hingga menjadi debu hanya karena kejahatan bekerja untuk mendukung klan yang berbeda. Perang antara Alakria dan Dicaten telah berakhir. Dan begitu pula konflik antara setiap Alakrian yang setia dan pendukung Seris yang tak berdarah. Para naga berniat mengambil alih Dicaten dan Alakria. Makhluk yang sama yang menemukan kebohongan ketuhanan Asuran, mereka yang telah lama bersembunyi di Epeotus dan hanya memberikan penilaian pada mereka yang mereka sebut, yang lebih rendah, tidak memberikan bantuan perbekalan atau sihir, yang serangannya terhadap benua ini menciptakan Laut Maufritra. Dan mengakhiri 100.000 nyawa, kini telah memutuskan untuk mengambil semua yang telah kamu dan nenek moyangmu bangun dengan susah payah. Dalam keheningan berikutnya, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah desahan Chul yang tidak percaya. Karena campur tangan sekutu naga, Lance Arthur Liwin. Aku mengerjap, terkejut saat dia menyebutku. Beberapa orang di ruangan itu menoleh dan melirik ke arahku. Aku tidak bisa mempersiapkan Dicaten menghadapi kemungkinan ini, tapi aku akan melindungi Alakria dan semua yang masih menyebut diri mereka Alakrian setia dari naga yang menyerang. Dagu Agrona terangkat, suaranya semakin keras dan bangga saat dia berbicara. Tentu saja dengan bantuanmu. Benua ini harus berdiri kokoh, bersatu di bawah kekuasaan aku. Masa lalu adalah masa Skites dan Sovereigns, kekuasaan klan Fritra. Sekarang aku, Agrona, secara pribadi akan membimbingmu melewati bahaya yang akan datang. Ekspresinya melembut, dan dia memberi kami senyuman penuh pengertian. Tidak ada hukuman yang akan diberikan kepada siapapun yang berpartisipasi dalam pemberontakan ini selama mereka meletakkan senjata dan segera kembali ke kehidupan mereka. Namun, karena aku tidak bisa menerima adanya perselisihan internal yang akan melemahkan kita dalam menghadapi musuh ini, semua orang yang menolak akan ditangani segera dan dengan prasangka. Mintalah darah kamu, tetangga kamu, dan teman kamu untuk mengesampingkan keluhan kecil mereka untuk saat ini. Besok, kita mengambil langkah maju sebagai sebuah bangsa. Bersatu. Agrona mengatupkan rahangnya dan memberikan anggukan halus di kepalanya, membuat ornamen di tanduknya bergoyang dan berkilau. Kemudian proyeksinya memudar, dan kristalnya padam. Keheningan menyusul. Perlahan, anak-anak menoleh ke arah Darin, tapi dia malah menatapku. Pandangan Alarik tertuju ke lantai, kerutan terukir di kulit keriputnya. Chul juga memperhatikanku, seolah-olah mengambil antreannya dari reaksiku, tapi Sylvie telah menjauh, punggungnya ke kamar dan pikirannya tertutup. Ayo, semuanya, kata Darin setelah 1 menit. Tidak ada pelatihan atau tugas hari ini. Nikmatilah dirimu sendiri. Briar mendengus. Lebih tepatnya, rasakan kegelisahan eksistensial kita. Tapi dia, seperti yang lainnya, melakukan apa yang diperintahkan dan keluar dari ruang duduk. Ketika pengurus rumah tangga tidak segera mengikuti, dia masih menatap ke depan pada kristal proyeksi, ekspresi wajah pucatnya yang tertegun, Darin meletakkan tangannya di bahunya. Warna coklat kemerahan. Dia melompat, satu tangan terangkat ke mulutnya untuk menahan jeritan lemah. Maaf, Tuan Ordin. Permisi. Dia berdiri dengan gemetar dan bergegas keluar kamar. Saat aku melihatnya pergi, aku memikirkan pesan Agrona. Bukan spesifiknya, tapi tujuannya. Bagaimana hal ini akan berdampak pada masyarakat. Orang biasa menyukai Sorel. Menarik sekali dia memanggilmu dengan nama, renung Darin. Menyelaraskanmu dengan para naga akan membantunya mengubah popularitas apapun yang kamu peroleh di Alakria kembali melawanmu. Tetapi mengapa orang-orangmu lebih mendukung ular ini daripada naga? Chul bergemuruh, mengusap rambut oranyenya dengan tangannya, membuat warna yang lebih gelap melingkar dan berkilau seperti asap. Klanku tidak menyukai tiran Indrat, tapi dia tidak lebih buruk dari Agrona. Iblis lo, jawab Alarik, suaranya terdengar pelan, menggeram lelah. Cara apa yang lebih baik untuk membuat orang lupa betapa buruknya perlakuan Fritra terhadap mereka selain ancaman nyawa di bawah pengawasan klan Asura lain? Dan kalian semua, dia menunjuk dadaku dengan jari yang berkerut, memberi mereka propaganda kecil yang sempurna. Dia menggelengkan kepalanya dan terjatuh ke kursi, jari-jarinya meremas pelipisnya. Setidaknya ini menjelaskan perubahan nasib kami secara tiba-tiba, kata Darin, kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya saat dia memperhatikan Alarik. Agrona pasti sudah merencanakan langkah ini sejak lama. Pembunuhan, yah. Tunggu sebentar. Dia menatapku bingung. Jadi, dia menyalahkan kematian Exeges pada para naga, hal yang cukup mudah untuk dilakukan bahkan jika kamu tidak membawa naga sungguhan ke istana untuk membunuh Exeges, tapi siapa sebenarnya yang membunuh Sovereign? Fokusnya berpindah ke Sylvie. Nyonya, maafkan aku jika ini pertanyaan yang tidak bijaksana, tapi mungkinkah itu adalah darah kamu, kerabat, naga lainnya? Sylvie mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya pada saat yang sama, membuat rambut pirang gandumnya tergerai di sekitar tanduknya. Aku tidak tahu pasti, tapi rasanya tidak ada naga di sana. Tatapan Darin beralih kembali padaku. Lalu menurutmu siapa? Kata-katanya bagaikan sahabat di permukaan pikiranku yang berputar-putar. Aku tidak tahu lagi siapa yang bisa membunuh penguasa dibandingkan ketika kami pertama kali menemukan mayatnya. Aku merasa yakin kami hanya melewatkan beberapa detail kecil untuk membantu kami menyatukannya.
Mengapa misteri ini menarik pikiran aku kembali pada batu kunci ketiga yang hilang? Apakah menurutmu mereka ada hubungannya? Sylvie berpikir kembali. Aku tahu dari nada pikirannya bahwa dia tidak yakin. Seperti pihak ketiga yang kebetulan bergerak di jalur yang sama dengan kita. Sambil menghela nafas, aku duduk di seberang Alarik dan mengusap wajahku dengan lelah, berusaha memikirkan rasa gatal di bekas luka itu. Aku tidak tahu, kataku, menjawab pertanyaan Sylvie dan Darin sekaligus. Itu mungkin saja, aku menambahkan dalam hati pada Sylvie. Aku tersentak, menarik tatapan waspada dari semua orang kecuali Sylvie, yang mengikuti pikiranku sesuai keinginanku. Baiklah, Arthur, Darin bertanya. Ya, hanya, tidak apa-apa, kataku, mengetahui bahwa aku tidak bisa menjelaskan pikiranku kepada Darin. Penyelamat impianmu dari Relictum, suara yang kamu dengar. Kelahiran kembalimu dan perubahan afinitas Eder, fakta bahwa kamu ada untuk menyelamatkan jiwaku sebelum kamu lahir. Hal ini berpotensi menimbulkan semacam paradoks, bukan? Bagaimana jika memang ada pihak ketiga? Dengan melibatkan seni Aefum, bahkan bisa jadi kita, bergerak melalui garis waktu paralel atau... Aku terdiam, merasakan pikiran Sylvie berlawanan dengan pikiranku. Penjelasan yang paling sederhana seringkali merupakan yang paling akurat, katanya, mengutip beberapa sarjana yang kami berdua pelajari di Akademi Sirus. Mungkin aku salah, tapi relik, penguasa, dan penyelamatku tidak merasa terhubung. Namun, demi argumen, jika kita kembali ke masa lalu untuk mengambil